Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Fajri Pratama dengan NPM 2057 Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar robotik tentang motor DC direct current. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu motor DC. Motor direct current adalah jenis motor listrik yang mengubah energi listrik DC menjadi gerakan mekanik. Motor DC terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama stator, bagian yang tidak bergerak, dan yang kedua rotor. Yang di depannya itu yang berputar. Stator memiliki medan magnet tetap, sedangkan rotor memiliki medan magnet yang berputar. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan di stator, medan magnet yang dihasilkan menyebabkan rotor berputar. Lalu motor DC memiliki banyak keunggulan, termasuk kemampuan untuk memberi torsi yang tinggi, kemudian kecepatan yang stabil, terus dapat diatur, dan efisiensi yang relatif tinggi. Oleh karena itu, motor DC ini banyak digunakan dalam industri aplikasi seperti pada mesin-mesin penggerak, peralatan medis, kendaraan listrik, dan lain-lain. Namun motor DC juga memiliki kelemahan, yaitu sulit dioperasikan dengan frekuensi tinggi dan lebih rentan terhadap masalah yang berkaitan dengan perawatan dan keausan. Itu adalah pengertian atau sekilas tentang motor DC. Oke, kali ini saya akan membahas jenis-jenis pada motor DC itu ada apa aja. Yang pertama itu ada motor DC seri. Motor DC seri memiliki kumparan medan dan kumparan armatur yang dihubungkan secara seri. Karakteristiknya memiliki torsi awal yang tinggi, namun kecepatannya akan turun saat beban meningkat. Motor DC seri banyak digunakan seperti aplikasi pada traksi pada kendaraan listrik, mesin penggiling, dan pemotong daging. Kemudian ada DC Sun. DC Sun ini memiliki kumparan medan dan kumparan armatur yang dihubungkan secara paralel. Karakteristiknya memiliki kecepatan yang stabil, tetapi torsi awal lebih rendah daripada motor seri. Jadi di awalnya itu lebih rendah dari motor seri. Tapi motor DC Sun banyak digunakan dalam aplikasi seperti konveyor, mesin mengangkut, dan lift. Kemudian yang terakhir itu ada mesin DC compound. Nah, mesin DC ini memiliki kombinasi antara medan seri dan kumparan medan Sun yang paralel tadi. Jadi motor DC Sun compound memiliki karakteristik yang menengah antara motor seri dan Sun gitu. Compound sendiri banyak digunakan pada pengaplikasiannya pada mesin milling dan peralatan pemrosesan lainnya. Kemudian perbedaan ketiga jenis motor DC terletak pada cara kumparan medan dan kumparan armatur yang dihubungkannya gitu. Kalau seri ya tentu saja dia dengan seri. Kalau Sun itu dengan paralel gitu. Tapi kalau compound itu kombinasi, jadi ada yang seri dan ada juga yang medannya Sun. Karakteristik masing-masing motor berbeda dan dapat digunakan untuk aplikasi yang berbeda pula. Nah, kemudian saya akan menjelaskan kira-kira pertimbangan apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih motor DC gitu. Oke, dalam memilih driver motor DC, yang pertama tentu saja sesuaikan spesifikasi driver dengan spesifikasi motor. Pastikan spesifikasi driver yang akan dipilih sesuai dengan spesifikasi motor DC yang akan digunakan. Karena ini penting agar motor DC dapat beroperasi dengan baik dan aman. Yang kemudian itu perlu dipertimbangkan juga itu arus. Arusnya itu yang diperlukan oleh motor DC. Pilih driver dengan arus maksimum yang sedikit lebih besar dari arus nominal motor DC untuk memberikan ruang dalam penggunaannya. Kemudian harus memperhatikan juga tegangan input driver. Nah, pastikan driver yang akan dipilih sesuai dengan tegangan input yang tersedia di lokasi pemasangan. Terus yang harus dipastikan juga itu driver memiliki kemampuan untuk menangani fluktuasi tegangan input. Kemudian kemampuan kontrol itu juga harus diperhatikan. Contohnya gini, jika diperlukan kontrol kecepatan variabel, pastikan drivernya memiliki kecepatan kontrol variabel yang memadai gitu. Jadi harus sesuai gitu kontrolnya. Kemudian instalasi juga harus perlu diperhatikan. Pastikan juga driver dilengkapi dengan manual penggunaan yang jelas dan mudah dipahami. Karena kan tidak semuanya pembelinya itu memahaminya kan. Makanya itu harus diperhatikan.
Kemudian kualitas juga harus diperhatikan. Pastikan mereknya dari yang terpercaya, terus memiliki reputasi yang baik dan kualitasnya dapat diandalkan. Hal ini pasti untuk memastikan dapat bertahan lama dan dapat sustain. Minimal resiko kerusakan pada motor DC lah aman gitu. Kemudian yang terakhir itu biaya gitu. Jadi pilih driver tuh dengan biaya dan anggaran yang tersedia. Namun tetap mempertimbangkan kualitas dan kemampuan dan kontrol yang dibutuhkan untuk aplikasi yang diinginkan gitu. Oke, mungkin itu saja presentasi saya tentang tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Feby tentang motor DC yang terdiri dari pengertiannya, kemudian tadi saya juga jelaskan jenis-jenisnya, dan kemudian pertimbangan-pertimbangan dalam memilih motor DC. Sekian presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.